Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikba Al-Fuzahab. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Dasar Pengembangan Pemikiran Pendidikan Islam. Dan makalah ini disusun oleh yang pertama Vivi Dwi Aditya Yahya, yang kedua Fikba Al-Fuzahab, dan yang ketiga Imraatul Khoni'ah. Langsung saja. Yang pertama adalah pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan kata majmuk yang terdiri dari kata pendidik, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pendidik berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan pe dan akhiran an. Maka kata ini mempunyai arti proses atau cara perbuatan mendidik. Secara bahasa, definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Istilah pendidikan jika dilihat dalam bahasa Inggris adalah education, yang berasal dari bahasa Latin educare, dapat diartikan pembimbingan keberlanjutan. Maka dapat dikatakan secara arti etimologis, pendidikan adalah mencerminkan keberadaan pendidik yang berlangsung dari generasi ke generasi sepanjang eksistensi kehidupan manusia. Secara teoritis, para ahli berpendapat yang pertama, bagi manusia pada umumnya, pendidikan berlangsung sejak 25 tahun sebelum kelahiran. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya di masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya adalah pengertian pendidikan menurut para ahli. Menurut John Dewey dalam bukunya Democracy and Education, pendidikan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imraatul Khoni'ah, NIM 2011-9102 dari kelas PAIJ. Akan menjelaskan subbab yang kedua, yaitu pendidikan Islam. Pendidikan berasal dari kata didik yang berarti hal atau cara dan sebagainya. Pendidikan itu diawali dengan awalan pe dan diakhiri dengan akhiran an. Pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi, yang berarti bimbingan untuk peserta didik atau bimbingan kepada anak-anak. Yang kedua berasal dari bahasa Inggris education, yang berarti bimbingan atau pengajaran. Dan yang ketiga berasal dari bahasa Arab, yaitu tarbiyah, yang berarti pendidikan. Seringkali banyak yang berpersepsi salah antara pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam, padahal dua hal tersebut sangatlah berbeda. Pendidikan agama Islam itu merupakan usaha-usaha yang dilakukan agar dari masing-masing peserta didik tersebut mampu memahami mengenai pendidikan agama Islam. Dan yang kedua, pendidikan Islam yaitu merupakan pendidikan yang bernuansa Islami. Dalam hal ini sangatlah penting mempelajarinya, yaitu dikarenakan harapannya agar peserta didik kelak setelah selesai pendidikannya mampu menerapkan poin-poin penting dalam pendidikan agama Islam tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dari saya ada kurang lebihnya, maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Vivi Dwi Aditya Yahya yang melanjutkan presentasi, yaitu tujuan pendidikan Islam. Tujuan merupakan sarana yang akan dicapai seseorang atau sekelompok orang. Oleh karena itu, tujuan pendidikan Islam merupakan suatu sarana yang akan dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang yang melaksanakan pendidikan Islam. Ada beberapa tujuan pendidikan yang perlu diketahui, yaitu tujuan umum. Tujuan umum itu tujuan yang dicapai dengan sesama pendidikan, baik dengan pengajaran atau dengan cara yang lainnya. Dan tujuan umum pendidikan Islam ialah membentuk insan kamil dengan pola takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu tujuan akhir. Tujuan akhir pendidikan Islam merupakan satu proses pembentukan diri peserta didik sesuai dengan fitrah keberadaannya. Yang ketiga, tujuan sementara. Tujuan sementara ialah tujuan yang akan dicapai setelah peserta didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu kurikulum formal, yaitu pada tujuan sementara ini bentuk insan kamil dengan pola takwa sudah kelihatan meskipun dalam ukuran sederhana. Sekurang-kurangnya beberapa ciri pokok sudah kelihatan pada diri pribadi anak didik. Yang keempat, tujuan operasional. Tujuan operasional adalah tujuan praktis yang akan dicapai dengan sejumlah kegiatan pendidikan tertentu. Dengan kata lain, suatu unit kegiatan pendidikan dengan bahan-bahan yang sudah dipersiapkan dan diperkirakan akan mencapai tujuan tertentu. Dalam pendidikan ini lebih banyak dituntut dari peserta didik suatu kemampuan dan keterampilan tertentu untuk menuju insan kamil yang lebih sempurna. Misalnya, anak harus terampil melakukan ibadah meskipun belum memahami dan menghayati ibadah itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.